Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Nurullah, yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Di negara ini, orang sudah tidak malu-malu lagi melakukan tindak pidana korupsi. Kejahatan luar biasa itu sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian besar pejabat negara. Ini terlihat dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan yang menyebutkan pada tahun 2024 saja dari total transaksi mencurigakan sebesar 1.459 triliun rupiah, sekitar 984 triliun rupiah terkait langsung dengan dugaan korupsi. Berarti lebih dari 2/3. Pengamat kebijakan publik dan kebangsaan yang juga Sekjen Front Penggerak Perubahan Nasional (FPPN), Sudrajat Maslahat menyatakan hal itu kepada KBA News baru-baru ini. Tidak bisa lain, Presiden Prabowo harus melakukan kebijakan luar biasa atau extraordinary policy untuk memberantas korupsi dan menangkap pelakunya, kata aktivis Voice of Banten itu. Kerugian negara sebesar itu bukan jumlah yang sedikit. Negara harus turun tangan. Menteri Keuangan yang belum 2 bulan bekerja, Purbaya Yuda Sadewa, sebagai ujung tombak keuangan negara, harus kita dukung bersama mengungkap dalang koruptor itu. Dia memberikan harapan baru bagi perlawanan terhadap kejahatan melawan rakyat itu. Jadi, wajar jika Menkeu Purbaya tidak mau bayar utang kereta cepat Wus. Analisis saya sepertinya dia menginginkan sesuatunya jelas dulu duduk persoalannya. Kalau Wus rugi normal mungkin masih dianggap wajar. Tapi kalau rugi karena markup dan ada indikasi kuat terjadinya korupsi, ini yang kurang ajar dan harus diusut tuntas, kata alumni FISIP UI itu. Sudah saatnya perlawanan terhadap korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara dilakukan secara menyeluruh dan bersama-sama. Bukan hanya pemerintah yang harus turun tangan, tetapi DPR pun dengan fungsi pengawasannya harus turun aktif mengungkap dalang korupsi ini. DPR jangan sekadar duduk manis berpangku tangan, menikmati gaji buta tanpa peran pengawasan yang jelas. Banyak menteri lain yang alergi dengan sepak terjang Purbaya. Itu tidak lebih mereka kompak bekerja sama untuk menutupi borok-borok kelakuannya di masa lalu. Purbaya harus tetap tegar berpihak pada kebijakan membela rakyat. Dan saya yakin rakyat siap membela di barisan terdepan untuk menteri yang satu ini, kata aktivis perlawanan rakyat Banten ini terhadap PIK kedua yang berani dan vokal itu. Ditegaskannya, laporan PPATK harus ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai. Tindakan yang dapat diambil meliputi penyelidikan lebih lanjut, penundaan transaksi, hingga pemblokiran harta kekayaan yang diduga hasil pidana pencucian uang, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Karena itu, dia tidak ragu lagi menyatakan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung (WUS) adalah salah satu pintu masuk untuk menyeret Jokowi, oligarki, dan kroninya masuk penjara. Selain sederet kasus lainnya, seperti mangkraknya IKN, keterlibatan Jokowi di PIK 2, kasus ijazah palsu, dan kasus-kasus besar lainnya. WUS adalah trigger untuk mengungkapkan dan membereskan gunung korupsi di Indonesia. Laporan PPATK tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Mau sampai kapanpun, keadilan harus ditegakkan, khususnya ke Jokowi. Dialah biang kerok persoalan bangsa dan terpuruknya ekonomi Indonesia sehingga rakyat jadi miskin selama 10 tahun. Kunci satu-satunya dari masalah korupsi Jokowi adalah Presiden Prabowo. Dia harus berani menangkap dan mengadili mantan atasannya itu. Jika dia tidak berani, maka kiamatlah penegakan hukum di negeri ini. Korupsi akan semakin berjaya dan rakyat semakin menderita. Demikian Sudrajat Maslahat. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.